I sing out a song. I sing out a love song to Jesus, hallelujah. In moments like this, I lift up my hand. I lift up my hand to the Lord, amen, hallelujah. Singing, I love you, Jesus, amen, hallelujah. Singing, I love you, Jesus, amen, hallelujah. Singing, I love you, Lord Jesus, I love you, amen, hallelujah. Pada hari ini ku memuji Engkau, ku sembah puji syukur pada Yesus, haleluya. Pada saat ini hatiku bersyukur kepada Bapakku Tuhan Yesus, amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Puji syukur, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, amin, haleluya. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hand. I lift up my hand to the Lord. Ku angkat tanganku memuji. Ku angkat tanganku memuji Yesus, amin, haleluya. Ku angkat kedua tanganku memuji namamu Bapa, amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Singing, I love you, Jesus, haleluya. Singing, I love you, Jesus, amin, haleluya. Singing, I love you, Lord, and I love you, Jesus, so much, amen, hallelujah. I love you so much, good Jesus, amen, hallelujah. I love you so much, good Jesus, my Father, hallelujah. Thank you, Jesus, so much, Jesus, oh my beloved Father, oh Jesus, my God, amen, hallelujah. Thank you, Jesus, you are my beloved Father, amen, hallelujah. Thank you so much, Jesus, you are my beloved Father, amen, hallelujah. Thank you, Jesus, you are my beloved Father, you are my wonderful Savior, amen, hallelujah. Terima kasih Bapakku Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya
ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Itu kudus, mulia, nama yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut hamba-Mu. Hidupku aku anak-Mu Bapa. Aku butuh Engkau Yesus. Aku butuh firman-Mu, sumber kebenaran. Haleluya. Tuntunlah hidupku, ya Tuhanku Yesus. Kau Bapakku yang sangat ku cintai. Ampunilah semua dosa-dosaku Bapa. Ampunilah semua salahku Bapa. Haleluya. Sucikanlah hidupku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau Bapakku yang sangat ku cintai. Terima kasih, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Mulia, Maha Sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pagi yang indah ini Kau bersama kami. Berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Bersama kami anak-Mu Bapa. Terima kasih hanya Engkau yang kucintai, dan Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 18 Mei 2022. Semua karena anugerah Tuhan. Saya bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan bersama Bapak, Ibu, Saudara semua, saudara-saudaraku. Karena hari demi hari kita dipelihara sama Tuhan. Bukti respon kita atas kasih kebaikan Tuhan yang senantiasa memelihara kita dari hari demi hari. Malam kita beristirahat, bangun pagi dan tubuh yang sehat. Ini anugerah Tuhan. Biar senantiasa mulut kita diciptakan Tuhan untuk memuji. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, keselamatan dan segala kali yang kami terima dari Engkau. Membuktikan Yesus itu hidup dan luar biasa. Dan Kamu pakai hidupku kami semua Tuhan untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur saat kita baca 2 Raja pasal 12 ayat 1 sampai 21. Bersyukur sebab Tuhan itu hidup, Tuhan itu ajaib. Senantiasa kita memuji akan Tuhan, memuliakan Tuhan, sebabnya Dia satu-satu bersyukurlah seperti firman Tuhan tadi. Sebab Tuhan baik. Dalam Mazmur 117 saya mau baca, saudara. Mazmur 117 itu bersyukur kita kepada Tuhan atas semua kasih karunia Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan luar biasa yang tidak bisa kita hitung dan tidak mungkin kita bisa membayarnya. Saya mau baca saudara, Mazmur 117 ayat 1, 2 dan 118 ayat 1. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa.
sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ayat 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin, puji Tuhan. Bersyukur seperti dalam pujian in moment like this. Jadi hari ini kita diciptakan Tuhan, semua kan anugerah Tuhan. Hari yang diciptakan Tuhan dan hidup nafas dari Tuhan. Kita puji syukur buat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. 2 Raja pasal 12 ayat 1 sampai 21, demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitia raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri atau suatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang di diserai uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semua itu adalah bagian para imam. Pada waktu itu majulah Hazael Raja Aram, diperangilah Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoas Raja Yehuda mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat dari Yoram dan Ahasiah, raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimnyalah semuanya itu kepada Hazael Raja Aram, maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semua yang tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan, lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila. Ayat 21 terakhir, Yosakar anak Simeat dan Yosabat anak Somer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping mereka di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar. 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 21. Bapak, Ibu, Saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus, bersama saya semua diberkati Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, dan kita taat lakukan perintah Tuhan. Kita hidup di dunia ini untuk 2 taat hidupnya.
Secara vertikal berkaitan dengan Tuhan, horizontal berkaitan dengan manusia. Dan marilah kita mau setia, janji komit dengan Tuhan, janji kepada komit dengan diri sendiri untuk menjadi taat, menjadi anak-anak Tuhan yang taat sehingga hidup kita bahagia. Jangan pernah suka melanggar, saudara. Kalau Bapak Ibu melanggar dosa, melanggar firman Tuhan, cepat bertobat, minta ampun. Jangan seperti ini. Ya, jadi kalau kita di sini banyak mereka itu melanggar firman Tuhan, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Contoh di sini. Yang pertama saya mau bacakan. Yang jelas di sini Yoas memberikan suatu komitmen atau suatu aturan ya supaya Yoas itu dia sendiri hidup benar di ayat kedua. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan semua hidupnya. Ya. Dan mengajar semua pelayan-pelayan Tuhan di sini karena di sini menyangkut soal rumah Tuhan, mengajar Yoas kepada para imam supaya ada uang pengorbanan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Ya, jadi ini rumah Tuhan kan perlu dijaga, saudara ya. Perlu kalau rumah Tuhan rusak, gereja rusak, itu perlu dijaga, diperbaiki. Tapi ini masalahnya orang-orang banyak tidak jujur, saudara. Ini ternyata mereka itu sudah diserahkan uang memperbaiki. Kalau ada yang kelima, baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan diperbaiki. Tapi kenyataannya rumah Tuhan rusak tidak diperbaiki. Coba ini, coba saudara baca ya. Di ayat ke-7, sebab itu Raja Yoas memanggil para imam Yehuda dan imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Jadi kenyataan rumah Tuhan rusak padahal uang sudah terkumpul tapi tidak diperbaiki, saudara. Maka Yoas mengambil kebijakan kalau itu ya sudah tidak boleh kumpulkan lagi. Langsung dibikin peti ya untuk setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan mempersembahkan untuk rumah Tuhan masukkan di dalam peti. Baru di ayat ke-9 nih. Kemudian Imam Yehoyada mengambil sebuah peti ya, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan. Apabila orang masuk ke dalam rumah Tuhan, para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Jadi ambil kebijakan karena banyak orang tidak jujur. Mari kita belajar hidup jujur, takut akan Tuhan, dan kita belajar banyak memberi ya, karena di sini diajar Tuhan untuk memberi, saudara. Kenapa? Ujung-ujungnya kita ada kematian. Coba kita baca di sini. Mereka raja-raja setelah itu mati, Yoas juga mati ya. Mati. Ayat 20. Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persekongkolan lalu membunuh Yoas di rumah Milu yang letak di perundingan Simo, Yosa karena Simo dan seterusnya, membunuh dia, langsung dikuburkan nenek moyang di kota Daud. Jadi akhirnya semua apa yang kita kerjakan ujung-ujung manusia kematian. Waktu mari belajar kita selama hidup ini, belajar suka memberi, belajar berkorban, jangan pernah menjadi anak Tuhan yang pelit, belajar untuk memberi, karena apa yang Tuhan berkati itu semua datang dari Tuhan, saudara. Ya, baca di Amsal Sulaiman 11 ayat 25. Banyak memberi itu akan diberikan berkat ya. Apalagi kita ada kita kan anggota jemaat, belajarlah memberi anggota jemaat untuk pekerjaan Tuhan. Amsal Sulaiman 11 ayat 25 demikian. Siapa yang banyak memberi berkat akan diberikan kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sedia akan diberi minum. Jadi kalau kita belajar memberi, itu akan diberkati Tuhan. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Kita dilahirkan dalam keadaan telanjang, tidak punya apa-apa. Ya, tapi bisa punya baju, bisa punya rumah, ada berkat. Itu karena anugerah Tuhan. Kalau itu belajar memberi, kan belajar memberi harus dengan tulus ikhlas. Saya mau bacakan sebagai terakhir kaitannya dengan memberi. 2 Korintus 5 ayat 6, 7 dan 8. Camkanlah orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mari kita makin menerima berkat Tuhan banyak, belajar juga berkorban banyak. Karena banyak berkorban itu akan dilihat sama Tuhan. Kenapa? Kita punya uang, punya berkat, itu bukan dari kita. Kita bisa sehat, itu kan anugerah Tuhan. Coba logikanya, saudara. Saudara daripada saya dilahirkan dalam kondisi bayi, telanjang, kecil, belum besar. Nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang, berpikir nggak bisa, bayi masih bisa nangis. Tapi dipelihara sama Tuhan melalui orang tua yang kita cintai. Diizinkan Tuhan dipelihara sampai kita besar. Diberikan hikmat sehingga kita bisa bekerja, beraktivitas. Dikasih kesehatan sama Tuhan. Dikasih berkat sama Tuhan. Tapi kita pelit, jangan. Tapi belajar untuk memberi. Karena di ayat ke-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kalau Bapak Ibu suka memberi, dilihat sama Tuhan. Setiap hati, tangan yang suka memberi,
itu akan diberkati sama Tuhan. Dan yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Ini sanggup Tuhan akan memberkati kita, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Semakin kita banyak memberi, itu suatu bukti punya hati kemurahan Tuhan. Dan semakin Tuhan percaya kepada kita, dan Tuhan akan limpahkan dengan berkat. Dalam nama Yesus. Saya kasih ayat terakhir lagi. Filipi pasal 4 ayat 19, saudara. Filipi pasal 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Segala puji hormat bagi Allah Bapa di surga. Dan berkat Tuhan akan melimpah buat setiap kita. Mari kita belajar memberi. Karena kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Memberi kepada hamba Tuhan. Memberi hidupnya kita. Banyak memberi kepada orang miskin. Yang penting kita banyak, ringan tangan, hati yang bermurah hati, itu akan diberkati sama Tuhan. Karena apa? Karena kita semua adalah milik Tuhan. Dan suatu hari kelak, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, masuk di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Singing I love you Lord. Amin. Haleluya. Singing I love you Jesus my Father. Terima kasih Tuhan. Singing I love you Jesus my wonderful Father. Jesus I love you. Jesus I love you so much. Jesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Juru Selamatku yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesusku, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku, Engkau ajaib dan sempurna. Pakailah hidupku ini Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Amin. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.